Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kenal lebih dalam dengan standarisasi mutu pangan. Yang pertama, mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, standar perdagangan terhadap bahan pangan. Sedangkan, menurut ISO, standarisasi mutu adalah dokumen spesifikasi teknis tentang mutu suatu komoditas yang disusun secara kolaboratif dan ilmiah agar dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Maka, dapat disimpulkan bahwa standar mutu pangan adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu produk pangan untuk menjamin kualitas dan keamanannya. Standarisasi pangan dibina, dikembangkan, serta dikoordinasikan oleh Lembaga Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Adapun instansi lain yang berperan meliputi Departemen Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, serta BPOM yang turut berperan dalam proses standarisasi mutu di Indonesia. Maka, apa manfaat dan tujuan dari diciptakannya standarisasi mutu pangan? Yang pertama, untuk memberikan pedoman mutu pangan. Dengan pedoman mutu ini, kriteria produk akan sesuai dengan yang diharapkan, tanpa mengurangi nilai produk. Dengan pedoman yang ada, dapat menjamin keseragaman mutu, serta melindungi konsumen. Dengan adanya standarisasi mutu pangan, dapat meningkatkan reputasi produsen. Karena melimpahnya tujuan dan manfaat tersebut, menjadikan standarisasi mutu pangan sebagai bagian penting. Selaku produsen tetap dapat menciptakan produk yang seragam, namun mutu dari produk yang diproduksi sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan demi menunjang sistem perdagangan yang sehat, serta dapat mengembangkan ekonomi nasional dan industrialisasi. Sebab dengan standarisasi mutu pangan ini, secara otomatis dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan kualitas produk, dan mendorong pertumbuhan industri pangan. Selanjutnya, terdapat klasifikasi produk secara ordinal menggunakan nomor, seperti 1, 2, 3 dan huruf seperti A, B, C, adapun yang menggunakan merek dagang untuk meminimalisir timbulnya persepsi negatif terhadap produk. Sebagai contoh, pada PT Caroline Poppins memproduksi nugget ayam dalam 3 merek berbeda, yaitu Golden, Vista, dan Champ, yang menunjukkan kelas mutu dan harga yang berbeda. 3 standar baku mutu. 1. Mutu baku pemerintah. Dikembangkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Terdiri dari sukarela, voluntari, dan wajib, obligatori. 2. Mutu baku perdagangan atau kelas mutu baku perusahaan. 3. Mutu baku laboratorium. Dibuat oleh laboratorium internal perusahaan untuk penelitian dan pengembangan. Digunakan sebagai pembanding agar produk tetap konsisten dari waktu ke waktu dan antar proses. Standar mutu berwawasan konsensus. Kriteria standar konsensus dapat dipenuhi produsen, memenuhi kebutuhan konsumen dari segi jenis, mutu, dan harga. Dapat diproduksi dengan biaya rendah sesuai standar. Dapat dijual dengan harga terjangkau. Tahapan perkembangan mutu. 1. Pemilihan komoditas. 2. Pengumpulan data teknis. 3. Penyusunan konsep. 4. Pertemuan teknis. 5. Forum konsensus. 6. Penetapan standar. 7. Pengenalan standar. 8. Evaluasi standar. 9. Penyempurnaan standar. 10. Penerapan standar. Standar mutu nasional. 1. Pemilihan kualitas. 2. Pengumpulan data teknis. 3. Pemantapan konsep. 4. Forum konsensus. 5. Penyusunan dan perbaikan naskah. 6. Penetapan. 7. Uji lapangan. 8. Penerapan standar mutu. Apa itu konsep standar mutu? Konsep standar mutu merupakan kumpulan dari kriteria mutu. Digunakan untuk mengelompokkan suatu produk ke dalam beberapa tingkatan mutu. Contohnya, komposisi kimia, komposisi bahan, ingredients termasuk prosentasenya. Kemudian ada pemantapan konsep. Pemantapan konsep dilakukan melalui konsultasi beberapa ahli dari berbagai bidang.
Konsep ditinjau kembali untuk disempurnakan. Dilakukan perbaikan-perbaikan proses prakonsensus. Dilaksanakan oleh dinas, instansi terkait atau wilayah setempat. Lalu konsensus konsep. Konsep yang sudah mantap dipaparkan dalam pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Tujuannya, mendapatkan masukan dari pemerintah dan konsumen. Menjaga agar semua pihak, produsen dan konsumen, tidak dirugikan. Penyusunan naskah. Naskah standar disusun berdasarkan hasil konsensus. Perbaikan naskah meliputi perbaikan format, tata bahasa, konsistensi naskah, penetapan, dilakukan melalui surat keputusan atau sertifikat dari menteri, kementerian. Uji lapangan, tindakan pengecekan apakah standar tersebut dapat diterapkan di masyarakat. Penerapan standar mutu, pemberlakuan ketetapan standar. Contohnya, SNI diberlakukan secara nasional. Tingkatan standar mutu. 1. Nasional, ditentukan oleh perusahaan atau wilayah setempat. 2. Nasional, dahulu dikenal SP, komoditas dalam negeri, dan SII, ekspor-impor. Sekarang, SNI, Standar Nasional Indonesia. 3. Regional, dibuat berdasarkan konsensus antar negara ASEAN, MI, DEL. 4. Internasional, global. Contoh, ISO, SNI, isi SNI produk pangan, ruang lingkup, acuan, definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, penandaan, pengemasan, kewajiban produsen dalam menerapkan SNI. 1. Memenuhi peraturan perundang-undangan sebagai produsen legal. 2. Memiliki SPPT, Sertifikat Produk Penggunaan Tanda, SNI dari ISPRO. 3. Memproduksi, perdagangkan produk sesuai persyaratan SNI. 4. Mengikuti pedoman, ketentuan sertifikasi dari ISPRO termasuk skim sertifikasi. Sekian informasi tentang standar mutu pangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang